Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kita sudah membahas tentang SPL tadi ya, SPL. Nah, SPL ini tujuannya adalah kita akan mencari solusi. Ya, kayaknya kurang tebal ya. Kita tuh akan mencari solusi, ya, solusi. Nah, solusi dari SPL ini biasanya adalah nilai variabel yang akan kita cari ya, X1, X2, X3 sampai misalnya Xn, tergantung dari sistem persamaan linear yang diberikan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas metode untuk menyelesaikan SPL ini dengan 3 cara ya. Yang pertama kemarin metode Gauss-Jordan ya. Metode Gauss ya, Gauss dulu sebenarnya, Gauss. Lalu Gauss-Jordan. Dan yang ketiga itu metode inverse. Ya. Nah, kalau metode Gauss sama Gauss-Jordan itu kemarin diselesaikan dengan apa nih? Dengan cara apa? Operasi yang dilakukan itu namanya operasi apa? Operasi, ada yang masih lupa atau ingat? O, B, E. Apa itu OBE? Operasi baris elementer ya, dengan mengalihkan misalnya sebuah matrik ya, misalnya dikali dengan baris pertama dari satu utamanya lalu ditambahkan dengan baris itu sendiri. Jadi itu diperbolehkan ya dalam aljabar linier. Nah, selanjutnya ada yang perlu kita pelajari, masih ada ya yang perlu kita pelajari untuk menyelesaikan SPL itu adalah sekarang yang akan kita bahas metode Cramer. Metode Cramer. Nah, metode Cramer ini sebenarnya lebih mudah sih, kalau menurut Ibu ya lebih mudah. Dia nggak seribet operasi baris elementer. Cuman sebenarnya kan operasi baris elementer ini ya seperti Ibu bilang bahwa ujung-ujungnya dia tuh bukan dikerjakan sama kita, tapi sama program ya, sama program komputer. Nah, di sini kita lihat ini kita akan gunakan untuk menyelesaikan kemarin itu adalah SPL non homogen. Apa itu SPL non homogen? Kemarin masih ada yang ingat apa itu SPL non homogen? Nilainya tidak sama, Bu. Nilainya tidak sama atau gini, matrik konstantanya dia bukan sama dengan 0 atau kemarin kita sebut matrik G itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita punya matrik A, punya matrik X, lalu punya matrik G gitu ya, kan kemarin seperti itu ya. Misalnya A-nya itu 1, 0, 2, 1, 1, 1, min 2, 1, 3 gitu ya kemarin ya. Lalu misalnya ini X1, X2, X3, lalu G-nya itu matrik konstantanya, misalnya 0, 7, 1. Nah, kalau misalnya bentuknya kayak gini, berarti dia bukan matrik 0. Artinya ini adalah bentuk SPL apa? SPL non homogen. Kalau misalnya bentuknya si si G-nya itu misalnya bentuknya seperti ini. Nah, ini baru disebut SPL apa? Homogen. Homogen. Gitu. Homogen. Jadi yang kemarin kita pelajari itu masih non homogen ya. Jadi non homogen juga banyak solusinya ya. Ini kemarin yang belum terbahas ya, terlewat sedikit. Ini tuh kita punya solusinya itu pertama solusinya mungkin ya, mungkin solusi Homogen. tunggal. Gitu ya. Yang kedua mungkin dia solusinya itu banyak. Atau yang ketiga itu mungkin dia nggak punya solusi. Gitu. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya sistem persamaan linear ya, SPL. Kemarin Ibu udah cerita bahwa yang namanya sistem persamaan linear itu artinya dia kumpulan dari beberapa persamaan linear, makanya disebut sistem.
Nah, kalau misalnya digambarin, persamaan linear itu bentuknya kurvanya kayak gimana sih? Gimana Lurus, kurvanya? Bu. Garis lurus ya? Nah, Lurus, Bu. iya garis lurus. Nah, jadi kalau saya ilustrasikan ya untuk poin 1, 2, 3 ini, jadi kalau misalnya saya punya apa namanya di grafiknya gitu ya. Nah, ini ada persamaan linear 1, ini ada persamaan linear 2. Lalu contoh berikutnya, ini ada persamaan linear 1, ini ada persamaan linear 2. Misalnya ini 2 persamaan ya SPL-nya. Lalu yang ketiga, misalnya ini saya punya persamaan 1, Y1, dan ini saya punya persamaan 2, nempel. Nah, anggap nempel. Ini Y2 juga yang merah. Nah, gitu. Yang disebut solusi di sini adalah yang mana nih kalau misalnya di gambar satu ini? Solusinya yang mana dari sistem persamaan linear yang bentuknya kayak gini? Dua garis lurus. Ini bisa dipastikan berarti dia sejajar. Di mana solusinya? Yang kita omongin kemarin solusinya X1, X2, X3-nya sekian gitu. Nah, kalau di gambar satu ini yang mana solusinya? Atau kalau di gambar 2 deh. Yang bersinggungan, Bu. Ah, yang bersinggungan atau berpotongan ya? Ya, berpotongan. Oke, berarti kalau gambar satu ada nggak yang berpotongan? Ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nah, artinya kalau nggak ada yang berpotongan, dia itu tidak punya solusi. Contohnya adalah yang, maksudnya ini menunjukkan ilustrasi yang nomor 3. Kalau yang gambar 2, dia punya solusi ya, di sini 1. Nah, ini solusinya. Misalnya X1, X2, gitu, atau X3, atau sampai Xn, gitu. Artinya dia solusinya tunggal atau banyak? Tunggal. Tunggal. Gitu ya, ini solusinya tunggal. Nah, gitu. Nah, yang terakhir, dia solusinya karena berimpit banyak. Dia Jadi nih banyak banyak banget solusinya. nih. Nah, banyak banget. Tak hingga. Jadi dia untuk yang gambar 3 ini, dia solusinya banyak. Nah, jadi dari SPL non homogen dengan G tidak sama dengan 0 ini, ya, dia kemungkinan punya 3 solusi. Yang pertama tunggal, banyak, dan tidak punya solusi. Nah, kemarin kita dapatnya dari contoh soal solusinya tunggal ya. X1-nya 3, X2-nya 2, X1-nya 1. Nah, itu solusi tunggal. Gitu. Itu yang kita bicarakan kemarin. Nah, jadi kedepannya pada hari ini kita akan membahas yang pertama adalah metode Cramer ini, yang kemarin belum terbahas ya. Ini. Yang kedua adalah SPL homogen. Nah, ini. Dan juga nanti kita akan lihat mana yang bentuk-bentuk solusi banyak, mana yang tidak punya solusi. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita harus siap-siap ya, persiapkan diri kalian, kita akan membahas tentang metode Cramer. Oke. Ini kita skip ya, ini udah dijelaskan minggu yang lalu. Nah, ini review dikit ya, tadi Ibu cerita bahwa SPL itu dibagi 2 ya, non-homogen dan homogen gitu ya. Homogen itu artinya G-nya sama dengan 0. Lalu untuk non-homogen itu dia ada kemungkinan punya jawaban, ya, ada kemungkinan juga dia nggak punya jawaban. Kalaupun dia punya jawaban, mungkin dia solusinya tunggal atau punya banyak jawaban gitu ya. Oke. Nah, ini kemarin kita menyelesaikan dengan metode Gauss ya. Dilakukan OBE, operasi baris elementer. Ya, operasi baris elementer, dan OBE ini akan dipakai kemana-mana gitu ya. OBE ini akan dipakai kemana-mana. Khususnya juga kalau mencari inverse juga kan bisa pakai OBE gitu ya.
Nah, ini kita lakukan OBE sehingga kata Ibu ada segitiga bawah di sini 0, 0, 0. Atau sebenarnya kalau misalnya enggak yang di bawah, boleh juga yang di atasnya dijadikan 0, berarti ini sisanya jadi sebuah angka. Ya, itu bisa juga gitu. Nah, lalu kita balikan lagi ke persamaan ini ya. Nah, balikan lagi ke persamaan ini, lalu kita akan peroleh dari persamaan 3, dapat X3-nya sama dengan min 1, lalu masukkan ke persamaan 2, dapat X2-nya nanti jadinya 3, lalu dari persamaan ini, X3 dan X2 kita peroleh, maka kita bisa peroleh di sini ke X1-nya. Ya, sehingga kita dapat X1-nya 2. Nah, jadi penyelesaiannya kita dapat ini, 2, 3, min 1. Nah, ini artinya dia solusi tunggal, gitu ya, solusi tunggal. Baik. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini yang Gauss-Jordan ya, sama menggunakan OBE juga ya, kita review dikit. Cuman kita ubah si matrik A-nya itu bentuknya menjadi ini ya, matrik identitas, sehingga kita bisa langsung menyimpulkan X1-nya 2 gitu ya. X1-nya 2, X2-nya 3, X3-nya 1. Oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, siapa nih? Yang Alvito, Bu. Iya, gimana Alvito? Yang tadi, Bu, yang metode Gauss dulu, Bu. Mau Yang nanya. metode Gauss. Tar. Ini, gimana? Ya, berarti itu bisa ditukar ya, Bu, yang bawah tuh, Bu. Yang bawah. Yang ini? Ya. Bukan yang atasnya, Bu. Ini? Ya, yang kiri. Ini? Ya, Oke, kan itu gimana? kan 0. Yang baris kedua kan 07 sama minus 5. Iya, betul. Sama dengan 26. Iya. Nah, itu bisa ditukar ke bawah, Bu. Bisa tukar baris. Jadi dia nuker baris ya. Yang ini pindahin ke baris 3, pindahin ke baris 2, pindahin ke baris 1. Belibet Ibu. Baris 2 ditukar sama baris 3, gitu ya? Iya, Bu. Nah, gitu. Itu boleh. Karena kenapa? Sekarang kan kalau dibalikin lagi, kalau misalnya Ibu nulis SPL ini ditukar, persamaannya kan nggak masalah. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya Ibu tukar misalnya X1 min 2 X2 tambah X3 sama dengan min 5, terus Ibu mau tukar baris 3 sama baris 2. Jadi min 2 X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min 2. Yang ini 3X1 tambah X2 min 2 X3 sama dengan 11. Nggak masalah, asal ditukarnya semua elementer dalam satu baris. Gitu, nggak masalah. Atau misalnya satu mau ditukar ke 3, boleh. Gitu ya, Alvito ya. Oke, baik, Bu. Ada pertanyaan lagi? Ibu, izin bertanya. Ya, namanya siapa? Soalnya Ibu nggak masuk lewat handphone, jadi nggak tahu nih namanya siapa. Siapa nih? Gita? Ya, Gita. Gimana, Ibu, Git? itu yang di kolom warna hijau, yang RA sama dengan 3, itu tuh maksudnya apa gitu? Soalnya penasaran, belum dijelasin. Oke, jadi sebenarnya gini sih, gampangnya. Variabel N-nya, kalau N sendiri kan itu dia variabel ya, variabelnya 3 ya. Terus juga kalau misalnya bentar. Tadi itu kalau misalnya oke. Nah, kalau misalnya rank A atau rank AG, ini kan sebenarnya kita harus lihat lagi, balik lagi ke definisi dari rank dari sebuah matrik. Cuman gini sebenarnya, Git, nanti ini bakal kejawab di soal berikutnya yang menghasilkan penyelesaian banyak gitu. Nanti Ibu akan jelasin ya. Jadi sebenarnya intinya kalau misalnya ini ya pindah ke sini ya, dari matriks si terakhir ini kita peroleh di sini adalah 3 persamaan gitu ya, dengan 3 variabel. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, aman. Artinya aman, kita bisa memperoleh nilai X3, X2, dan X1. Gitu. Kita punya 3 persamaan, ya, dapat 3 persamaan dan 3
variabel. Jadi aman. Jadi biasanya kalau kita mau mencari nilai sebuah variabel, kalau misalnya ada 3 variabel yang dicari, lalu ada 3 persamaan, nah itu pasti dapat. Gitu. Pasti dapat. Even itu mau pakai eliminasi atau seperti apa. Gitu ya. Nah, cuma nanti biasanya di soal berikutnya yang akan kita pelajari untuk penyelesaian yang banyak, kita dari matrik ini, misal ya, dari matrik ini, sebentar Ibu ganti warna dulu. Nah, misalnya dari matrik ini, ya, ini tuh jadi 0, atau yang kedua aja, 0, 0, 0, 0. Nah, misalnya gitu ya, diganti ya, baris keduanya. Nah, ini, ya, kita bisa peroleh bahwa si persamaan yang kita peroleh karena persamaan 2 itu 0 semua, jadi nggak ada persamaan dong ya. Jadi persamaan yang kita peroleh itu adalah berapa buah? 2 buah. 2. Variabelnya? 3. 3. Nah, kalau bentuknya kayak gini, ini yang perlu ada pemisalan. Variabelnya lebih banyak dari persamaannya. Nah, itu akan dibahas di contoh soal berikutnya, biar nggak bingung. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, dilanjut ya. Kita lanjut ya. Tadi udah Gauss, lalu Gauss-Jordan ya. Selanjutnya kemarin adalah metode inverse ya. Kalau ini mengulang. Nah, ini metode inverse ya. Artinya kita bisa cari inverse-nya itu pakai matrik adjoint ataupun bisa dengan OBE ya. Kemarin Ibu udah bilang kalau buat kalau kita mau cari inverse menggunakan OBE, caranya kita tulis matriknya, matrik A ini 1 min 2 1 3 1 min 2 min 2 1 1 min 2 1 1. Nah, di sebelahnya kita tulis apa? Matrik identitas. Nah, gitu. Kita lakukan OBE, lalu kita rubah yang ini menjadi matrik identitas, ya, yang ini akan berubah menjadi A inverse-nya. Contoh ya, contoh aja dulu misalnya kita lakukan OBE 1 tahap ya. Di sini kita lihat udah 1. Artinya kita akan merubah 3 sama min 2 menjadi 0. Ya. Nah, berarti 3 kalau mau dirubah menjadi 0, berarti kita kali lawannya, min 3, R, berapa? Masih ada yang lupa atau ada yang ingat? R1. R1 tambah? R2. R2, ya. R2. Nah, kalau misalnya yang bawah, berarti kita kali? 2 R1. 2, Bu. R1 tambah R3. R3 gitu ya. Sehingga nanti si matrik A-nya akan berubah. Bukan matrik A, ini caranya. Bukan matrik A lagi, sorry. Kita mau cari A inverse. Ini akan berubah menjadi yang atasnya tetap 1 min 2 1 ya. Lalu 1 0 0 gitu. Lalu yang bawah 3-nya pasti berubah menjadi 0 ya. Min 3 kali 1 tambah 3, 0. Ini min 3 kali min 2, 6 tambah 1, 7. Gitu ya. Koreksi ya kalau Ibu salah ya. Min 3 kali 1, min 3 tambah min 2, min 5. Min 3 kali 1 tambah 0, min 3. Min 3 kali 0 tambah 1, 1. Min 3 kali 0 tambah 0, 0. Ya. Lalu yang di bawahnya, ini udah pasti 0 karena akan kita buat 0. Ini 2 kali min 2, min 4 tambah 1, min 3. Ini 2 kali 1 tambah 1, 3. Gitu ya. Yang ini 2, 0, 1. Nah, udah mulai kelihatan kan? Ada yang berbeda nih. Ini udah berubah-berubah nih yang ruas kanan. Nah, terus kita lakukan lagi. Selanjutnya adalah OBE lagi, gitu ya. OBE lagi yang ini dibuat jadi 1. Ya, bagi dulu misalnya 7. Setelah dibagi 1, dibagi 7, si 7 jadi 1, nanti yang ini dijadikan
0. Nol. Ya, itu geraknya. Ya, udah 0, 1, 0, selanjutnya nanti yang di sini nih. Di matrik baru, posisi yang di sini dibuat jadi 1. Gitu. Ya, dan nanti misalnya setelah melakukan OBE, nah hasil akhirnya ya, misalnya di sini udah bentuknya identitas. Nah, berarti di sebelah pasti otomatis akan menjadi angka yang berbeda lagi gitu ya. Cuman karena belum Ibu hitung, misal, oh langsung aja nih. Ini kan inverse-nya. Berarti di sini tuh pasti 3/6, 3/6, 3/6, 1/6, 3/6, 5/6, 5/6, 3/6 ya, nyontek dari sini ya, A inverse-nya ya. 7/6. Nah, jadi setelah OBE pasti hasilnya kayak gini. Harus sama. Nggak boleh nggak sama. Ini pasti sama hasilnya. Nah, jadi yang kita jadikan A inverse itu adalah yang ininya. Ini adalah A inverse. Gitu. Nah, kalau udah dapat A inverse, tinggal masukin ke rumus ini. Ya, A inverse kali G udah dapat X-nya. Gitu. Ya, ada pertanyaan? Nah, gitu. Ya. Jadi tinggal masukkan aja X-nya. Coba kita ke sini ya. Berarti X sama dengan A inverse-nya tadi. Ini 3/6, 3/6, 3/6, 1/6, 3/6, 5/6, 5/6, 3/6, 7/6. Dikali dengan G-nya apa? G-nya apa? A inverse kali G. Apa G-nya? Berapa G-nya? Nggak ada yang tahu nih G-nya berapa? Min 5. Nah, ini G-nya. 11 sama Ya. 2. Iya. Min 2. Min 5, 11 sama min 2. Ya, sehingga nanti kalau dikalikan, ini akan dapat hasilnya yang tadi. 2, 3, min 1. Gitu. Ini, jangan lupa kalian cara mengalikan, ya. Untuk dapat 2 ini, berarti ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Dapatlah. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi hasilnya ini. Gitu ya. Ada pertanyaan? Baik ya, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah metode Cramer yang tadi kita singgung sedikit di awal ya, bahwa kita akan menyelesaikan si SPL dengan soal yang sama ya, masih soal yang sama. Kenapa sih pakai soal yang sama, Bu? Biar menunjukkan bahwa dengan berbagai metode hasilnya sama gitu. Maksudnya gitu ya. Artinya tadi hasilnya tuh harus X1-nya itu adalah 3, X2-nya itu adalah 2 ya. Betul nggak ya? X3-nya itu adalah min 1. Kalau nggak salah. Oh, 2, 3, min 1. Kebalik. 2, 3, min 1. Ini 2, 3, min 1. Nah, metode Cramer ini gampang. Dia hanya menggunakan apa yang namanya disebut determinan. Nah, determinan. Jadi kita punya matrik A, ya. Matrik A itu kan kalau dari sini berarti matrik A-nya tinggal ini ya, ambil ya. 1, 3, min 2. Gitu ya. Lalu dari sini min 2, 1, 1. Lalu 1, min 2, 1. Nah, itu matrik A. Nah, ini matrik A. Nah, kita mau cari determinannya. Nah, kalau cari determinan dari matrik 3 kali 3 ini gimana caranya? Pakai cara apa? Cari determinan matrik A ini. Pakai cara, ada yang nggak tahu? Atau udah tahu semua? Pakai inverse bukan, Bu? Bukan pakai inverse, tapi kita Bu, Bu. Dia sama ini bukan, Bu.
Nah itu di sebelah kanannya teh 1, 3, min 2. Terus Betul. lagi min 2, 1, 1 ya Bu. Iya, nah ditambahkan 2 kolom pertama. Ya, ini kalau nggak salah namanya metodenya metode Sorus gitu ya, kalau nggak salah Ibu lupa tuh. Nah, gitu ya. Caranya berarti kanan kurang kiri ya. Jumlah kanan 1 kali 1 kali 1 gitu ya. 1 ditambah min 2 kali min 2 kali min 2 berapa? Min 8. Minus 8. Min 8 lalu 1 kali 3 kali 1. 3. Dikurang yang kiri. Jumlah yang kiri. Min 2 kali 3 kali 1. Berapa? Min 6. Min 6. Lalu 1 kali min 2 kali 1. Min 2. Min 2. 1 kali 1 kali min 2. Nah, jadi ini sama dengan 1 tambah min 8 tambah 3. Berapa tuh? Minus 5. Minus 4. Minus 4 ya. Minus 4. Minus 4 dikurang. Nah, ini berapa? minus 10. Minus 10. Jadi berapa? 6. Minus 6. Plus min? 6 plus Bu. Plus. Jadi sama ya, gitu. Oke, ya clear ya. Nah, selanjutnya adalah mencari determinan AI. I-nya itu adalah dari 1 sampai 3. Kenapa dari 1 sampai 3? Karena ada 3 variabel, X1, X2, X3. Atau kolom 1, kolom 2, kolom 3. Gitu ya. Nah, berarti yang pertama kita cari dulu determinan A1. Caranya gampang. Determinan A1 atau matrik A1 adalah matrik A yang diganti kolom pertamanya itu sama G. Nah, gitu ya. Jadi diganti nih. Nah, nah, gitu. Lalu dicari determinannya dengan cara yang tadi. 12. Selanjutnya kita cari apa? Determinan A2. Ya, determinan A2 caranya adalah matrik A ya, diganti kolom keberapanya? Kolom keduanya sama G. Nah, gitu. Hasilnya adalah 18. Lalu sekarang yang 3, ganti kolom ketiganya sama G. Dapat min 6. Dan cara mencari X1, X2, X3-nya kalau ini sudah semua diperoleh, ya gampang. Dengan rumus ini, determinan AI per A. Nah, contohnya X1 berarti determinan A1 per A, 12 per 6. X2, determinan A2 per A, 18 per 6. A3, determinan A3 per A, jadi min 1. Nah, jadi penyelesaiannya sama kan ya? Tadi ya, ini ya. 2, 3, min 1. Gitu, ada pertanyaan? Lebih mudah ya? Lebih cepat Bu. Lebih cepat. Tapi masalahnya ini kan Ibu ngasih contohnya 3 kali 3. Maksudnya 3 persamaan 3 variabel. Coba kalau misalnya n variabel. Atau 10 persamaan 10 variabel. Nah, gitu. Gimana caranya? Mau dikerjain kayak gini manual? Nggak mungkin juga kan ya? Nah, cuman ya berarti ya perlu program yang mengerjakan. Tapi kalian harus ngerti caranya, alurnya. Gitu. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Nah, kalau tadi kita udah bicara tentang SPL, non homogen yang tunggal jawabannya gitu ya. Yang tunggal jawabannya, sekarang kita akan coba mengerjakan atau mendiskusikan tentang soal yang jawabannya banyak. Atau banyak penyelesaian. Atau tadi kalau misalnya Ibu gambar, ini Y1, Y2-nya berimpit lagi. Y2. Nah, jadi banyak jawabannya. Nah, bentuknya kayak gimana sih? Gitu. Nah, tapi kalau banyak, walaupun banyak, dia harus tetap memenuhi persamaan ketiganya ya. Namanya solusi, dia harus memenuhi ketiga persamaannya. Gitu. Oke, nah untuk bentuk SPL non-homogen yang berikutnya ini ya, sama kita cari atau lakukan OBE.
ya, OBE ya. Jadi kita punya augmented matriknya ini ya, ada matrik A ditambah dengan matrik G, lalu kita lakukan OBE ya. Kita buat 1 0 0 ya. Oke. Kalau semuanya aman kita lanjut ke 0 1 0 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, cuman kalau kita lihat sekarang apa nih yang unik dari hasil OBE terakhir? Baris ketiganya 0 semua. 0 semua. Betul, baris ketiganya 0 semua nih. Nah, tadi yang ditanyain Gita nih nyambung ya. Nah, baris ketiganya 0 semua, jadi jumlah variabelnya adalah 3, lalu si persamaannya cuma 2 yang kita peroleh gitu ya. Nah, jadi banyaknya variabel bebas. Nah, variabel bebas, apa itu variabel bebas? Nanti adalah variabel yang dimisalkan. Nah, jadi kita harus memisalkan satu variabel. Satu variabel dari mana, Bu? Ya dari, kita kan punya X1, X2, X3. Jadi ada satu variabel yang perlu kita misalkan secara bebas. Artinya boleh berapapun. Boleh 7, boleh 5, boleh min 2, boleh akar 2. Yang penting dia elemen bilangan real, anggota bilangan real. Nah, contohnya gini. Nah, kita ubah dari si augmented matrix yang sudah bentuk kayak gini, karena udah nggak bisa diapa-apain lagi, kita ubah ke dalam persamaan. Nah, ya, kita ubah ke dalam persamaan, hasilnya ini ya. Nah, ya, dari yang baris pertama kan berarti X1 min 2X2 tambah X1 sama dengan 2 yang ini. Lalu baris kedua min X1 min X2 min 2X3 sama dengan 5. Baris ketiganya kan 0 sama dengan 0. Ya, jadi nggak usah dimasukin di sini. Jadi dia punya dua persamaan yang diperoleh dan dia ada 3 variabel ya, sehingga kita harus membuat satu variabel bebas, yaitu kita buat aja X3 di sini karena dua-duanya mengandung S3 ya. Si X1 dia punya X3, jadi kalau misalnya saya tulis di sini X1 sama dengan min 2X2, jadi plus ya, plus 2X2 min X3. X2 kita peroleh dari sini itu adalah min 2X3 gitu. Jadi dua-duanya mengandung X3. Jadi kita misalin X3 unsur bebasnya. Nah, tenang ya. Pahami dulu nih, gampang sebenarnya. Nah, artinya katanya berikan nilai parameter tertentu pada variabel bebas. Bebas berapapun gitu ya. Misalkan X3 ini yang akan kita buat variabel bebas, kita misalkan alfa. Gitu. Dengan alfa ini adalah bilangan real. Gitu ya. Dengan alfa adalah bilangan real. Nah, sehingga kita bisa peroleh dari persamaan yang 2 ini, min X2, min 2X3, kita masukkan X3-nya alfa, gitu ya, sehingga persamaannya menjadi ini. X2 sama dengan min 2 alfa min 5. Nah, artinya kalau kita masukkan ke persamaan pertama, kita juga dapat nih, ya. X3-nya alfa, X2-nya masukin min 2 alfa min 5, kita peroleh X1. X1-nya min 5 alfa min 8. Nah, jadi kita dapat bentuk atau solusi umum karena masih mengandung A, gitu ya. Solusi umumnya adalah ini. Nah, solusi khususnya, kalau misalnya kita ngambil nilai alfanya sama dengan 0, artinya kita masukin lagi. X1 sama dengan alfanya sama dengan 0. Min 5 kali 0 kurang 8, min 8. Lalu X2, min 2 kali 0, min 5, min 5. X3-nya alfa, 0. Berarti X1, X2, X3 adalah min 8, min 5, min 0. Gitu. Ya. Kalau nggak percaya, cek aja. Nah, gitu ya. Cek aja nih, kita mau masukin X1-nya ini min 8, X2-nya ini min 5, X3-nya 0. Coba kita masukin ke sini. Gitu ya. Min 8, terus udah gitu min 2 kali X2, berarti min 2 kali min 5, plus 10. Nah, plus 10 ya jadinya. Lalu tambah X3. Tambah X3-nya berapa? Tambah 0. Betul nggak sama dengan 2?
Betul. Betul. Dan nggak boleh dia hanya berlaku di persamaan 1 aja loh. Di persamaan 2 harus berlaku. Kita cek ya, kita cek. Min 2 kali min 8, jadi 16. Gitu ya. Tambah 3 kali min 5, min 15. Tambah, min 4 kali 0, min 0. Betul nggak sama dengan 1? Betul. Betul. Dan ini pasti kalian kalau cek ke sini juga akan berlaku. Gitu. Jadi terus udah gitu, Bu, kenapa ini disebut banyak jawaban? Iya, banyak jawaban karena nilai alfanya bisa berbeda-beda. Pertama, kita bisa ngomongin alfa sama dengan 0. Ada juga jawaban lain, yaitu apa? Yaitu misalnya kalau kita ngambil alfanya itu misalnya 1. Bisa. Berarti X3-nya jadi berapa? X3-nya jadi 1 ya. X3 kan alfa, berarti jadi 1. Lalu X2-nya berapa? X2-nya berapa? Masukin ke sini. Berapa? Min 7. Min 7. X3-nya, X1-nya berapa? Min 14. Min 13. Min 13. Nah, Oh, ini 13. solusi khusus berikutnya. Ada lagi kalau misalnya alfanya misalnya sama dengan 0,5, boleh. Atau alfanya sama dengan akar 2, boleh. Yang penting dia bilangan real. Dan ini pasti akan memenuhi ketiga persamaan ini. Oke, ada pertanyaan? Ibu, Ya. berarti untuk kita menentukan SPL ini tuh homogen atau non homogen itu terletak di ada nggak variabel bebasnya gitu ya. Kalau misalnya nggak ada berarti dia homogen. Kalau ada variabel bebas berarti dia non homogen. Oke, ada yang mau bantu jawab nggak? Bener nggak tadi? Kata Gita ya tadi ya? Iya, Bu. Ada yang mau bantu jawab nggak? Jadi gini, Git. Non homogen sama homogen itu bedanya apa tadi? Missing nih kita nih. Non homogen sama homogen. Dari nilai G-nya. Nilai G-nya. Jadi iya, benar-benar. kalau G-nya sama dengan 0, artinya dia homogen. Ini kita masih ngebahas non homogen nih, Git. Karena G-nya 210, bukan matrik 0. Cuman maksudnya kalau misalnya banyak jawaban atau dia punya solusi tunggal, nah itu tadi. Kalau misalnya banyak jawaban, biasanya ini tadi. Dia punya 2 persamaan, tapi variabelnya lebih banyak. Jadi dikurangi nih, N kurang R. Gitu ya. Ini adalah jumlah variabel. Nah, ini adalah jumlah persamaannya yang kita peroleh. Kita dapat 2 persamaan. Jumlah variabel 3. Nah, berarti ada 1 variabel bebas. Gitu. Nanti ada contoh berikutnya yang menunjukkan dia punya 4 persamaan. Lalu berapa variabel ya? Oh ya, dia punya 2 persamaan, ada 4 variabel. Artinya ada 2 variabel yang perlu dijadikan variabel bebas. Gitu ya, Gitu ya? Iya, Bu. Ya, ngerti, Bu. Oke, sip. Ada lagi? Izin tanya, Bu. Ya, gimana? Itu yang kan kalau udah dikali identitas 100 yang pertama. Yang pertama. Yang kedua kenapa jadi 0 semua ya, Bu, di bawahnya? Yang ini? Iya. Kenapa jadi 0 semua? Jadi gini. Bentar. Pertama ini udah 100. Gitu ya. Nah, terus udah gitu ini sebenarnya gini. Kita bisa lihat ini 0, min 1, min 2, 5 ya. Lalu min 2, min 4, 10. Ada korelasinya nggak? Ada, Bu. Bisa dibagi. Ada, Bu. Apa tuh? Bahwa si baris ketiga ini adalah hasil perkalian 2 dari baris kedua. Iya, kedua. betul. Hasil perkalian dari baris kedua ya, dikali 2, ini bentuknya seperti ini. Pasti kalau kita OBE-kan, jadi kalau kayak gitu, kalau kita OBE-kan, itu pasti membuat si yang bawah itu akan menjadi 0. Jadi kalau misalnya Ibu buat ya, ini mau Ibu buat menjadi 0. Ya.
Oh iya. Ini kalikan 2 R1. R. R2 gitu ya, tambah R3. Bukan 2, Deng. Min. Karena di sini min 1. Ya. Betul nggak? Kalau misalnya Ibu cuman kali 2, 2 kali min 1, min 2, tambah min 2, min 4. Nggak jadi 0 dia. Ya. Jadi harus dikali dengan min. Min 2 kali min 1, min plus 2, ditambahkan dengan min 2. Hasilnya 0. Lalu min 2 kali 0, tambah 0, hasilnya 0. Lalu kolom ketiga, min 2 kali min 2, 4, tambah 4, 0. Min 2 kali 5, tambah 10, 0. Nah, sebenarnya gitu. Tapi bisa kita lakukan OBE dulu, atau kita bisa udah jeli duluan nih matanya. Wah, ini dia baris ketiganya itu adalah perkalian atau 2 kali dari baris ke-2. Otomatis kalau di OBE kan pasti ini satu baris semuanya akan menjadi 0. Gitu. Oke? Cuma kalau udah pas aja ya Bu. Iya. Kalau belum dijadiin 1 juga nggak boleh. Iya, kalau belum ya berarti ini kebetulan aja sama, tapi kalau belum ya berarti ini mungkin bisa jadi 0, ini jadi angka gitu ya, ini jadi angka, ini nanti jadiin 1. Baru atasnya jadi 0 gitu. Oke ya? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini juga sama. Ini dia berapa persamaan? 3 persamaan, 4 variabel. Ya. Nah, biasanya yang kayak gini juga yang namanya variabelnya lebih banyak dari persamaannya. Biasanya dia punya banyak penyelesaian. Nah, kita lakukan OBE lagi. Jadi, OBE ini dipakai di mana-mana. Nah, jadi perlu juga buat kalian nanti menerapkan OBE dalam program. Seperti apa caranya gitu ya. Nah, kita lihat setelah di OBE hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini juga udah kelihatan kan sebenarnya dari sini tuh. Ini tuh sama. Artinya kalau sama pasti ini akan menjadi 0 semua. Gitu. Ya, akan menjadi 0 semua. Sehingga kita itu punya variabelnya 4 yaitu X1, X2, X3, X4 dan punya persamaan yang diperolehnya apa? 2. Gitu ya. Gitu, sehingga jumlah variabel bebas yang perlu kita tentukan di sini ya adalah 4 kurang 2. Jadi 2. Kalau tadi kita harus 1, sekarang harus 2. Yang harus kita tentukan variabel bebasnya. Ya. Nah, variabel bebasnya bisa kita lihat juga kalau nggak dengan cara tadi yang Ibu atau dari sini nih. Satu utamanya itu dia ada di ini kan kolom X1, ini kolom X2, ini kolom X3, ini kolom X4. Ya, kita bisa lihat yang punya unsur kunci ya satu utama di sini adalah X1 sama X3. Sehingga kita misalinnya adalah X2 dan X4. Gitu ya. Kita buat X2 dan X4 menjadi variabel bebas. Nah, setelah itu ya kita ubah lagi dari augmented matrix ini menjadi bentuk seperti ini ya. Nah, dan kita misalkan X2-nya misalnya alfa, X4-nya misalnya beta. Dan alfa beta bebas. Sekali lagi bebas, yang penting bilangan real. Sehingga kalau misalnya kita udah dapat X2-nya alfa, X4-nya beta, tinggal cari X3-nya dari sini. Kita dapat min 2 beta tambah 1, gitu ya. Lalu kita bisa peroleh X1-nya dari persamaan yang pertama ini. Kita peroleh X1-nya adalah alfa tambah 7 beta min 4. Nah, jadi solusi umumnya ini, gitu ya. Ini adalah X1, yang ini adalah X2, yang ini adalah X3, dan ini X4. Nah, itu solusi umum. Nah, untuk solusi khususnya, kalau misalnya kita mengambil alfanya 1, betanya 0, maka kita peroleh dengan memasukkan nilai alfa beta ke X1, X2, X3, X4 ini, kita peroleh min 3, 1, 1, 0. Gitu. Boleh nggak Bu, alfanya 0, betanya 1? Boleh, bebas. Boleh nggak alfanya akar 2, betanya akar 5? Boleh. Atau misalnya alfanya 0, betanya 0, even seperti itu boleh juga.
gitu. Dan itu akan memenuhi. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Saya yakin udah makin ngerti ya, makin ngerti. Baik, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, Ibu lanjut ya. Nah, ini kita masih ngomongin non-homogen ya gitu ya. Kita masih ngomongin non-homogen karena G-nya itu bukan matrik 0 tadi ya. Nah, ini masih contoh juga. Nah, sekarang kita lihat nih, dia udah di OBE tahap pertama, terus tahap kedua kita dapat ya seperti ini. Ada yang unik nggak di hasil OBE terakhir ini? Ada yang mau jawab? Itu ya Bu, Baris hasilnya ketiga. yang paling tidak ada 2. Di baris ketiga ada apa? Ada hasilnya. Ada hasilnya. Kalau diubah ke dalam persamaan ini bentuknya apa? Baris ketiga itu. Apa? Dua aja itu gimana Bu? Apa? Bentuk persamaannya kayak gimana coba? Ayo di ini aja di apa namanya diurut. Berarti bentuknya apa? 0 0x1. 0 tambah 0. 0 0 X2 tambah 0x2 tambah 0x3 tambah 0x4 sama dengan 2. Nah, jadi 0 sama dengan 0. 2. 2. Gitu kan? Mungkin nggak 0 sama dengan 2? Nggak mungkin. Salah Nggak kan mungkin. artinya kan? Mungkin. Iya. Eh, Artinya salah nih. Ini ada satu persamaan yang salah. Kok hasilnya 0 sama dengan 2 sih? Gitu. Artinya apa? Artinya si SPL ini nggak punya solusi. Yang tadi itu loh, yang Ibu gambarin. Nah, Y1, Y2, dia nggak pernah bertemu. Artinya apa? Dia nggak punya solusi. Contohnya apa? Contohnya kayak gini. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Udah makin ngerti ya? Bismillah lah mudah-mudahan ya. Nah, ini ya. Jadi, apakah ada nilai X yang memenuhi? Sistem ini nggak punya penyelesaian ya, karena salah satunya adalah ini. Gitu. Itu adalah non-homogen. Nah, sekarang kita baru masuk ke yang homogen ya. Nah, homogen bedanya sama non-homogen. Homogen itu selalu nih, selalu punya jawaban atau selalu punya solusi ya. Nah, solusinya bisa 2. Yang pertama bisa solusi tunggal, ya. Yang kedua bisa solusi banyak, atau misalnya tadi banyak solusi atau banyak penyelesaian, gitu ya. Nah, hal yang dilakukan sama. Nah, ini OBE ya, OBE masih tetap kepake ya. Nah, contoh nih homogen. Ini homogen nih Git ya, karena dia G-nya sama dengan 0, matrik 0. Nah, kita lakukan OBE. Tahap pertama, apa yang terjadi ya, dibuat dulu 1, 0, 0. Tahap kedua ya, dibuat ini jadi 0. Ini kayaknya metode Gauss nih. Lalu dirubah ke persamaan ya, dari sini dirubah ke persamaan menjadi ini. Lalu kita cari X3-nya otomatis sudah dapat di sini 0 ya. Kalau 0 pasti di sini juga X2 0. Dan di sini juga pasti X3 0. Nah, jadi dia itu punya solusi X1 0, X2 0, X3 0 ya. Ini solusi loh ya, X1 0, X2 0, X3 0 yang memenuhi ketiga persamaan ini. Gitu. Dan di sini ada catatan, kalau misalnya pada SPL homogen ya, di saat OBE perhatikan bahwa bagian kanan ya itu nggak pernah berubah. Jadi ini tuh nggak akan pernah berubah. Ketika di OBE terus aja di sini 0 0 0 0 0 0. Gitu. Ya. Seperti itu. Nah, kalau tadi misalnya SPL homogen yang punya jawaban X1, X2 sampai Xn-nya 0, ini dia punya banyak jawaban. Jadi ada soal seperti ini. Seperti biasa kita lakukan dulu OBE ya. Makanya ini kenapa nggak ditulis 0 karena di sini nggak berubah ya si 0-0-nya. Jadi dibentuknya seperti ini aja matrik A. Nah, dari sini sama kayak yang tadi, dia punya 3 variabel dan punya 2 persamaan yang muncul. Jadi ada 1 variabel bebas. Mana nih yang jadi punya 1 apa namanya kunci ya?
Komponen kuncinya kan yang ini sama yang ini. Ini X1 sama X2. Artinya variabel bebasnya adalah X3. Gitu, yang tidak memuat unsur kunci. Berarti kita buat X3. Gitu ya. Lalu dari sini kita buat lagi ke persamaannya. Ya. Kita buat X3-nya bebas ya. Alfa misalnya. Nah, sehingga X2-nya kita dapat alfa juga ya dari persamaan ini. Lalu kita dapat X1-nya alfa juga. Nah, jadi penyelesaian umumnya alfa, alfa, alfa. Jadi kalau misalnya ngambil alfanya 1, berarti penyelesaian umumnya 1, 1, 1. Atau kalau misalnya kita ambil akar 2, akar 2, akar 2, akar 2. Gitu. Ya, dan ini pasti akan memenuhi ketiga persamaan ini. Oke, ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Itu yang banyaknya variabel bebas, N kurangin R itu buat apa ya, Bu? Untuk menentukan variabel bebas yang harus jadi gini. Kalau kita punya ini kan dari sini itu kita punya X1, X2, X3 ya yang akan kita cari. Nah, cuman kalau bentuknya seperti ini, kita harus menentukan jumlah variabel yang dijadikan variabel bebas. Ya, jumlah variabel yang dijadikan variabel bebas. Nah, karena di sini kita punya dua persamaan yang muncul ya dari sini ya, dua persamaan. Contohnya yang ini kan 1, 2, tapi kita punya 3 variabel. Nah, berarti banyaknya variabel bebas yang perlu kita tentukan adalah 3 kurang 2. Jadi 1. Gitu. Nah, terus yang mana yang kita tentukan sebagai variabel bebas? Apakah X1, X2, atau X3? Gitu kan pertanyaannya. Apakah yang ini, atau yang ini? Nah, kita lihat dari unsur kunci. Unsur kunci itu adalah satu utama nih yang ini nih. Nah, X1 dia punya satu utama, X2 punya satu utama. Nah, yang nggak punya itu adalah X3. Artinya kita jadikan X3 itu sebagai variabel bebas. Artinya variabel bebas itu apa sih? Ya variabel yang bebas. Kita misalin nilainya bebas. Yang penting bilangan real. Tapi kita misalin dulu alfa. Tapi alfa itu bebas, boleh berapa aja. Nah, kalau X1, X2 pasti dia akan terkait gitu atau akan terikat oleh nilai alfa. Gitu. Nah, kalau misalnya di sininya misalnya gini ya. Di sininya 5 misalnya gitu ya. Di sininya 3. Nah, kalau di sini 5 atau 3, berarti yang muncul persamaan barunya ada 3 ya, otomatis ya, bukan 2 ya. Di sini ada lagi berarti 5x3 sama dengan 3. Nah, berarti kan ada 3 persamaan yang muncul. Artinya R-nya 3. Ya, 3 persamaan. Variabelnya berapa? 3 juga. Nah, berarti N atau banyaknya variabel bebasnya 3 kurang 3 sama dengan 0. Jadi nggak perlu ada pemisahan variabel bebas. Karena 0. Kalau misalnya ada 1, berarti perlu ada 1 yang kita misalkan variabel bebas. Nah, pilih dari X1, X2, X3 ini. Nggak bisa sembarangan juga. Kita lihat mana yang punya unsur kunci. Atau satu utama tadi yang ini. Nah, gitu. X3 nggak punya, berarti X3 lah yang dijadikan variabel bebas. Variabel bebas artinya dia tuh bebas nilainya berapa aja gitu. Yang penting harus bilangan real. Gitu ya. Gimana? Masih bingung? Jawab paham, Bu. Ya, mudah-mudahan ya. Gitu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut ya ke contoh soal berikutnya. Ini homogen dengan banyak jawaban ya, seperti biasa kita buat matriknya augmentednya. Di sini 00-nya nggak ditulis ya kayak tadi ya, karena ini nggak berubah ya, setelah di OBE tetap aja 00, jadi nggak ditulis. Nah, kita lihat di sini hasil akhirnya kita berarti punya berapa persamaan nih? Persamaannya 2 gitu ya. Variabelnya berapa? 4. 4. Berarti harus ada berapa? Dua variabel bebas. Iya, ada 2 variabel bebas yang harus kita tentukan. Nah, pilih kan bisa X1, X2, X3, X4. Kita lihat dari unsur kuncinya. Kalau X1 ada nggak unsur kuncinya? Ada. Ada. X2?
Ada. X2. Nih, kalau ini X berapa? X3. Nah, X3. Jadi yang nggak ada unsur kuncinya yang mana? X2 sama X4. Nah, gitu. X2 sama X4. Ya, kita misalkanlah X2 sama X4 tadi, gitu ya. Ini. Lalu kita masukin ke persamaan ini supaya dapat X1 sama X3. Gitu. Ya, sehingga kita dapat penyelesaian umumnya seperti ini dan kita ambil nilai alfa dan betanya bebas berapapun. Kalau misalnya untuk 0 dan 1, maka kita punya penyelesaian khususnya 7, 0, min 2, 1. Dan kalau dimasukin ke sini, ini pasti benar. Gitu. Oke? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini coba ada 4 persamaan, 4 variabel. Nah, ini berarti apa nih? Hasil OBE berapa persamaan nih? 2 persamaan. Terus? 4 variabel. 4 variabel. Jadi kita harus membuat berapa? 2 variabel, menentukan 2 variabel bebas. Yang mana tuh? X1 punya unsur kunci utama, gitu ya. Yang nggak punya itu yang jelas X4 sama X3, gitu. Ya, samalah caranya kayak tadi ya. Di pengulangan aja. Ya, mudah-mudahan paham. Nah, lalu ini jika mungkin carilah jawaban dari nah ini. Nah, sistem tersebut hanya mempunyai jawaban trivial. Artinya jawaban trivial itu adalah jawaban yang X1, X2, X3-nya 0. Jadi dia punya jawaban atau solusi tunggal yaitu ini. Gitu. Oke, jadi itu tentang SPL ya. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan udah mengerti ya. Mudah-mudahan udah mengerti, amin ya, mudah-mudahan ya. Jadi nggak sia-sia kita kuliah pagi ini ya. Jadi ini SPL yang kita bahas tadi ya sudah selesai sampai homogen ya, sampai homogen. Non homogen pun sudah dibahas semuanya dan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang vektor. Nah, ya, tentang vektor ya. Ya, kita akan membahas tentang vektor dan tolong kalian bisa lihat dulu di YouTube ya materinya. Gitu ya, materinya sudah ada di YouTube, itu masuknya pertemuan ketiga, tapi nanti saya akan coba bantu share kembali ya di grup. Gitu. Jadi ini tolong dibaca dulu yang ini ya supaya minggu depan nggak cepat connect-nya gitu ya, apa yang saya jelaskan gitu ya. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, udah berapa jam nih? 10.43. Wah, lumayan ya. Ya, 1 jam lah ya, setengah 10. Ya, cukup. Oke, jadi kita akhiri bersama-sama ya perkuliahan di pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik, terima kasih atas perhatian dari kalian semua dan sudah semangat untuk ikut kuliah di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan tadi bermanfaat ya. Oh ya, satu lagi saya lupa cerita bahwa SPL ini di elektro biasanya dipakai di untuk menyelesaikan sistem kira-kira dipakai buat apa kalau di elektro?
sistem sinyal linear. Salah satunya sistem rangkaian listrik. Ya, di mana biasanya kita pakai cari untuk mencari nilai I pada loop tertutup menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Nah, itu sebenarnya SPL yang digunakan. Ya, itu ada, kalau misalnya kita cerita X-nya itu adalah, kalau di sini X1, X2, X3, kalau misalnya di, rangkaian listrik ini adalah I1, I2, I3. Ya, kalau ada waktu dan kesempatan mungkin nanti kita akan coba ya untuk menyelesaikan soal sistem rangkaian listrik ya menggunakan SPL. Kalian udah dapat kan ya ini dengan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2? Sudah. Ya. Sebenarnya mungkin kalian pakai eliminasi atau apa, tapi kalau misalnya memang bentuk rangkaiannya, loopnya banyak dan lain-lain, nah itu diselesaikan dengan SPL. Gitu ya, oke? Nggak ada pertanyaan lagi. Tadi sudah kita tutup ya bersama-sama dan mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Oh ya, coba di on-kan kameranya ya. Ibu pengen foto ya. Apakah keriting nggak nih abis kuliah matematika teknik 2 ini? Oke. Wait. Oke ya. Oke semuanya, Firdiansa, Ilham, Arisa, just a minute, open your cam, Fahmi, Aldi, Fani, Rifki, Muhammad, Arisa. Oke, baik ya. Dalam hitungan ketiga ya, berikan senyum terbaik ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih semuanya ya. Selamat melanjutkan mata kuliah berikutnya. Tetap sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.